Teman-teman, ada cerita lucu sih bagi saya. Jadi ada seorang owner itu, dia bilang, Bu, saya itu sudah melakukan seringkali stokan, Bu. Tapi kenapa ya, Bu, tetap bisnisku itu, tokoku itu amburadul gitu. Amburadulnya gimana, Bu? Amburadulnya ini saya nggak tahu itu stokannya itu benar apa enggak itu. Nah, ternyata itu perbedaan definisi ya, teman-teman. Yang dimaksud stok opnam oleh beliau itu ternyata menghitung stok lalu nyatat, dan beliau tahu stoknya berapa. Itu definisi stok opnam menurut beliau. Yang saya maksud stok opnam itu menghitung fisiknya barang, kemudian mencocokkan dengan data yang ada di software. Nah, kalau selisih barangnya lebih sedikit fisiknya daripada di data di software, itu namanya lost stock. Apa nih hubungannya lost stock dengan toko yang berantakan? Seringkali teman-teman, karena tidak melakukan stok opnam yang sesuai tadi ya, mencocokkan antara data fisik dengan data di software, kita nggak pernah merasa kalau sebenarnya barang kita itu ada yang lost, ada yang hilang. Itu berjalan terus gitu. Nah, itu akhirnya kita nggak tahu barang itu lost, lama-lama ada keluhan muncul, barangnya mulai tipis, uangnya juga menipis, nggak bisa kulaan lagi. Nah, karena putaran barang menjadi uang, uang menjadi barang, itu semakin kecil putarannya karena bocor keluar. Nah, ini sebenarnya adalah gejala atau tanda-tanda permasalahan besar di toko, yaitu uang habis, barang habis itu sudah mulai terjadi di toko itu, tapi tidak disadari. Maka hati-hati teman-teman, seringlah melakukan stok opnam yang benar. Kalau bisa stok opnam parsial atau harian itu dilakukan tiap hari dengan membagi area stok opnamnya. Jadi misalnya kita punya 5 karyawan. 5 karyawan itu di toko kita ada 4 lorong. Satu lorong pertama misalnya untuk si Dewi, lorong kedua untuk si Tina, lorong ketiga untuk si Andi, lorong keempat untuk si Joni. Misalnya seperti itu. Nah, jadi 5 karyawan tadi, 4-nya itu sebagai stoker, nge-stok, satunya itu sebagai inputer untuk ngejust, menyesuaikan antara data fisik dengan yang di software. Tujuannya agar kita tahu berapa nih yang loss. Kalau lossnya besar, berarti gimana tuh caranya kita nekan. Nah, ini teman-teman, yang lebih lucu lagi, kalau ternyata ketika dari hasil stok opnam tadi ya, itu ternyata barangnya lebih banyak daripada stok di softwarenya. Itu kan kalau ada yang berpikir nggak, masa anak barang kita itu beranak pinang gitu, nggak mungkin nggak ya? Atau mungkin ada tuyul yang bantu kita untuk jualan atau nambahin barang, nggak mungkin lagi itu ya, nggak rasional. Maka ketika stoknya itu lebih banyak daripada softwarenya, bisa jadi pembeliannya ada pembelian barang yang belum di input. Yang lucu lagi teman-teman, kalau setoran kasir kita itu ngeplus, artinya dia harusnya setornya 2.750.000, terus kasirnya setornya 2.850.000, yang 100.000 itu ngerasa rezekinya owner, lalu kelebihan itu sama ownernya itu buat beli tas, buat beli jilbab, karena itu katanya rezekinya owner. Iya, mungkin rezekinya, tapi nggak gitu ya konsep mikirnya. Kelebihan setoran kasir terjadi karena apa? Karena ada penjualan yang tidak diinput di software. Artinya kalau di compare tuh setoran kasirnya sama setoran di software itu kelebihan, uangnya lebih banyak karena dijual tanpa diinput. Nah, ini berarti nantinya akan ada lost stock terhadap barang itu karena barang itu terjual tapi tidak terinput. Jadi kelebihan uang itu harusnya buat nomboi adanya lost stock, bukan untuk beli jilbab atau bukan untuk beli tas ya. Itu tetap uangnya bisnis kita, bukan uangnya pribadi kita. Nah, ayo siapa yang belum stok opnam segera stok opnam.